menyembah Tuhan yang sudah memberikan kita kemenangan dan kehidupan di dalam anugerah-Nya. Mari datang kepada Tuhan. Engkau Yesus yang kami andalkan, Engkau Yesus yang kami percaya, sumber pengharapan kami. Dan Engkau Tuhan yang tidak pernah mengecewakan atau mempermalukan kami Tuhan. Engkaulah yang memberikan kami jawaban. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku
tiada yang lain, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Sungguh tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hanya Kau Yesus, hanya Kau Tuhan, tempat pengharapan kami. Engkau yang beri kekuatan, Kau yang beri penghiburan. Ramaya Shikna ya kami menyembah Tuhan yang hidup, kami menyembah Tuhan yang berkuasa, kami menyembah Tuhan yang besar, jauh lebih besar dari siapapun. Oleh karena itu Tuhan, kami mengarahkan hati kami, mengarahkan mata kami hanya tertuju kepada Yesus, sumber kekuatan, sumber kemenangan, sumber pertolongan kami. Haleluya. Rabaya sende, rabaya sikia rararabo. Engkau yang kami percaya, hanya Kau Yesus Tuhan. Rabaya sikia rararabaya rararararabo karararabaya rararabo. Sembahkan Tuhan. Engkau bukan Tuhan yang jauh, tapi Kau Tuhan yang tinggal di dalam kami. Kami di dalam Engkau Kristus. Oleh karena itu kami mengangkat kedua tangan kami, dengan iman kami percaya, yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari umat percaya, katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Umat yang lebih dari pemenang, serukan dengan iman. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Katakan kesembuhan, kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan, pemulihan terjadi di sini. Terima dengan iman percaya. Haleluya. Amin. Amin. Kami sudah dimenangkan, kami sudah dimerdekakan, sebab Kristus ada di dalam kami. Umat yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Sebab di dalam Yesus hidup kita penuh dengan mujizat, hidup kita penuh dengan keajaiban.
mujizat-Mu sampai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Sebab Tuhan yang menyertai kami adalah Tuhan yang jauh lebih besar dari siapapun. Kami percaya hanya di dalam Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku percaya tiada yang mustahil bila ada Yesus. Ku percaya kasih-Mu yang sempurna di dalamku. Ku percaya tiada yang mustahil bila ada Yesus. Ku percaya kasih-Mu yang sempurna di dalamku. Mari katakan bersama di hadapan-Nya. Harapanku dalam Yesus tak akan pernah sia-sia, dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Kau Tuhan yang menuntun kami, Tuhan yang menopang kami. Ku percaya tiada yang mustahil bila ada Yesus. Ku percaya kasih-Mu yang sempurna
Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah berada di minggu pertama di bulan Juni 2020. Dan gereja mengambil tema servanthood, yaitu melayani, hati yang melayani, sikap yang melayani. Yang ingin saya sampaikan pada kali ini, firman Tuhan dengan tema prinsip hidup warga surga. Saya, saudara di dalam Kristus adalah warga surga. Sebelum saya lanjutkan, mari kita ambil waktu sejenak untuk kita berdoa. Tuhan Bapa yang baik, terima kasih kami memasuki minggu pertama di bulan yang baru, bulan Juni 2020. Sekarang di awal bulan ini kami ingin mendengar tuntunan-Mu. Kami percaya dengan firman-Mu, Engkau membawa kami ke depan, ke dalam kemuliaan. Kami siap mendengarkannya dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Prinsip hidup warga surga. Saudara-saudara, banyak orang tidak tahu tentang hidupnya. Mereka menjalani hidup ini hanya dari apa kata orang, keinginan orang. Orang itu bisa adalah orang tua, orang itu bisa suara sahabat, atau orang itu bisa suara orang yang dia anggap senior, anggap pandai. Sehingga menurut kata orang itu, dia menjalani hidup ini. Bahkan ada yang tanpa tujuan sama sekali. Yang ingin saya sampaikan kali ini adalah seperti apakah prinsip hidup kita sebagai orang percaya itu. Mari kita lihat firman Tuhan dari Filipi pasal 3 ayat 20. Tetapi kewargaan kita ada di surga. Dari sana kita juga menantikan juru selamat Tuhan Yesus. Bible menyebutkan bahwa saya, saudara, karena Kristus Yesus menjadi warga surga dan warga surga yang masih ada di bumi. Kenali siapa dirimu yang sesungguhnya. Dan banyak orang percaya, orang Kristen, pengikut Kristus, mereka tidak memahami tentang siapa dirinya. Saya beritahu kepada saudara bahwa di dalam Kristus Yesus, saudara ini adalah warga surga. Katakan bersama saya warga surga. 1, 2, 3. Saya warga surga. Dan itu semua terjadi karena Kristus Yesus telah menebus saudara, mengampuni saudara, menyelamatkan saudara, dan memberikan status orang benar, orang yang layak untuk menjadi warga surga. Bahkan firman Tuhan berkata bahwa kita ini juga adalah seorang ambasador, seorang duta. Kalau saudara perhatikan duta besar, sering kita mendengar istilah duta besar atau seorang yang menjabat sebagai dubes duta besar. Saya membuka di Wikipedia, duta besar itu apa? Adalah pejabat diplomatik yang ditugaskan ke pemerintahan negara lain untuk bekerja sebagai pejabat mewakili negerinya. Nah, misalnya dubes di Amerika, dia orang Indonesia yang ditempatkan di Amerika untuk bekerja di negara lain itu demi kepentingan negeri Indonesia. Sebagai duta besar, dari mana sumber penghasilan orang tersebut? Dia berada di negara lain, namun digaji dari negerinya dan bekerja untuk kepentingan negerinya. Sekarang firman Tuhan menyebutkan saya, saudara, adalah ambasador, duta Kristus, duta surgawi.
Dan selama ini, saudara akui maupun tidak saudara akui, kita ini telah disupport, diberkati dengan berkat dari surga. Dari Tuhan Yesus Kristus memberkati kita dengan kesehatan, memberkati kita dengan kepandaian, memberkati kita dengan pekerjaan, memberkati kita dengan keuangan yang cukup. Ingatlah saudara, karena kita adalah ambassador of Christ, saudara duta surga, engkau ditempatkan di bumi, engkau bekerja untuk kepentingan surga, bukan untuk kepentingan dunia ini. Di Efesus pasal 6 ayat yang ke-20, Paulus mengenal dirinya sebagai I am an ambassador. Saya seorang ambasador. Kata Efesus 6 ayat 20 itu pengakuan dari Paulus. Setelah Paulus mengalami perjumpaan dengan Yesus di jalan Damsyik, dia hidup sebagai perwakilan Tuhan. Sebelumnya memang dia adalah orang yang bengis, orang yang kejam, mengejar-ngejar pengikut Kristus dan bahkan menganiaya mereka. Tetapi setelah dia dipanggil oleh Kristus Yesus, dia dijamah Tuhan, dia menjadi ciptaan baru, dia menyandang status ambasador, duta Kristus. Sehingga dia sendiri mengakui, I am an ambassador. Dia tahu tujuan hidupnya yang benar, yaitu mengabarkan Injil anugerah. Sharing the gospel of grace, itulah yang dilakukan oleh Paulus. Sekarang hidup kita, tujuan hidup kita tidak boleh salah lagi, saudara. Harus sesuai dengan untuk apa kita dipanggil Tuhan. Kalau saudara amati sebuah kulkas, itu dibikin, diproduksi, sebetulnya untuk apa fungsinya? Seharusnya untuk lemari pendingin, penyimpan bahan makanan atau minuman. Tetapi ada peristiwa yang sebetulnya konyol. Di sebuah perkampungan yang masih terpelosok. Ada seorang petani karena habis panen dan dia dapatkan hasil panen yang begitu banyak. Lalu dia kemudian pergi ke kota, dia melihat rumah-rumah orang di kota pada punya kulkas. Lalu dia mau menunjukkan bahwa dia bisa seperti orang kota. Lalu kemudian dia beli kulkas. Dan dia bawa pulang. Padahal belum ada listrik masuk ke desanya. Lalu kulkas itu dipakai tidak seperti fungsinya. Dipakai untuk apa ternyata? Yaitu lemari pakaian. Dan ketika ada orang kota datang dan melihat kulkas dipakai untuk lemari pakaian, orang kota itu tersenyum dalam hati. Saudara-saudara, karena tidak sesuai dengan kegunaannya, tidak tepat fungsinya. Begitu juga kita. Yesus di Golgota telah menebus saudara, menyelamatkan saudara, menganugerahi saudara dengan kemurahan dan kebaikan. Telah menjadikanmu warga surga, engkau dipelihara. Apakah saudara hidup sesuai dengan keinginan Tuhan? Mari sekarang lebih dalam lagi kita melihat di Bible ada satu sosok bernama Daud. Saya mau mengajak saudara melihat sosok ini. Di Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 36 dikatakan begini, sebab Daud melakukan kehendak Elohim pada generasinya. Saudara-saudara, Daud dia tahu panggilannya, dia paham tujuan hidupnya. He understood his why. Dia tahu kenapa dia ada. He accomplished his what. Dia mengerti dan dia menyelesaikan sebagai apa dia kerjakan itu. Tragedi terbesar dalam hidup
bukanlah kematian, melainkan sebuah kehidupan tanpa tujuan. The greatest tragedy in life is not death, but a life without purpose. Sebab itu saya rindukan saudara semua yang mendengar firman ini, saudara tahu betul hidup sebagai warga surga yang sudah dimiliki oleh Tuhan Yesus. Prinsip-prinsip hidup warga surga. Ada 3 prinsip hidup warga surga yang ingin saya sampaikan kepada saudara kali ini. Yang pertama, knowing God's purpose. Seorang warga surga, dia mengetahui tentang tujuan Tuhan, maksud Tuhan dalam hidupnya. Sebagai warga surga, tahukah bahwa tujuan hidupmu itu bukan untuk dirimu lagi? Bukan tentang dirimu lagi? Ada ayat firman Tuhan berkata, adapun hidup ini adalah Kristus. Mati itu adalah keuntungan. Jika aku hidup untuk Kristus. Nah, saudara-saudara, itulah yang mesti kita pahami. Dan lihatlah teladan manusia Yesus saat di bumi. Di Matius pasal 7 ayat 21 berkata begini, bukan setiap orang yang berkata kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan ia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Perhatikan saudara, melakukan kehendak Bapa. Jadi Bapa di surga atas Yesus itu punya kehendak. Ada God's purpose atas Yesus. Begitu juga sekarang kita. Bapa di surga atas kita, dia punya God's purpose. Seperti manusia Yesus tahu God's purpose, kehendak Bapanya atas dirinya, kita di dalam Kristus juga harus tahu God's purpose di dalam kehidupan kita. Sekarang sebagai warga surga, your purpose is God's purpose. Tuhan punya panggilan, Tuhan punya tujuan atas hidupmu. Dan jika tidak sesuai target atau sasaran, itulah yang dinamakan sebuah pelanggaran, sebuah kesalahan, sebuah dosa. Kata sin atau dosa dalam teks aslinya adalah hamartia, yang artinya missing the mark, missing the target. Tidak tepat sasaran, tidak tepat target. Nah, di dalam hidup kita ini, Tuhan ingin supaya kita hidup dengan sasaran dan target yang benar. Hidup bukan untuk diri sendiri, melainkan saudara dan saya. Engkau diselamatkan, engkau dikasihi, engkau dipelihara, engkau dijadikan warga surga. Saudara sedang mengemban God's purpose. Mengapa ada banyak orang hidupnya tidak bahagia, tidak bermakna, padahal dia pandai, smart, padahal elok parasnya, padahal diberkati, padahal muda, padahal panjang usianya. Karena hidupnya tidak mengerti tujuannya. Because there is no purpose di dalam kehidupan orang tersebut. Yang kita harus mengerti adalah, we are created is for heaven. But so many of us living for this world. Mari sekarang kita lihat kembali kepada Daud tadi. Tadi dikatakan oleh penulis kisah para rasul, yaitu Lukas, kisah 13 ayat 36, sebab Daud melakukan kehendak Elohim pada generasinya. Daud mengetahui purpose Tuhan dalam hidupnya, yaitu menjadikannya raja. Itu purpose Tuhan atas Daud, menjadikannya raja. Dan akhirnya jadilah Daud seorang gembala, beberapa ekor domba, lalu diangkat oleh Tuhan. Dia dipilih, dia diurapi, dia dimampukan untuk sebuah purpose, dijadikannya raja. Bahkan Yesus pun akhirnya
disebut keturunan Daud. Begitu juga dengan kita. He created you for His will, for His purpose, and for His glory. Dia menciptakan kita, Dia memanggil kita, Dia menyelamatkan kita untuk kehendaknya, untuk tujuannya, dan untuk kemuliaannya. Perhatikan saudara, tujuan hidup Daud itu bukan jadi raja untuk kepentingannya sendiri. Dia dijadikan raja untuk kepentingan Tuhan. Saudara dipanggil, dipilih, dijadikan warga surga untuk kepentingan Tuhan. Sebab itu stop hidup demi tujuanmu sendiri. Firman Tuhan di surat Petrus berkata, sebab telah cukup banyak waktu selama ini kau pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Elohim. Waktu yang ada dari sekarang dan berikutnya, biarlah engkau memahami God's purpose di dalam kehidupan saudara sebagai warga surga. Mulai sekarang sadari bahwa tujuan hidupmu bukan tentang dirimu, tetapi tentang God's purpose. Mulai sekarang, God's purpose is your purpose. Prinsip hidup sebagai warga surga bukan hanya tahu God's purpose. Itu yang pertama. Yang kedua, prinsip hidup warga surga adalah accomplish God's project. Setelah mengetahui God's purpose, dan biarlah kemudian mengerjakan proyek Tuhan. Bukan proyek pribadi. Lalu kemudian banyak orang bertanya, apa kemudian tidak boleh bekerja sebagai pengusaha, sebagai dokter, sebagai kontraktor, profesi yang lain? Saya katakan saudara, boleh. Tapi saudara mesti memahami, sebagai warga surga, hidupmu bukan milikmu sendiri, tetapi miliknya. Semua kegiatanmu itu dipakai pada akhirnya untuk mengerjakan proyek Tuhan. Dan melalui hidupmu Tuhan yang dipermuliakan. Tadi saya katakan kepada saudara, saudara sebagai ambasador. Jika saudara sebagai ambasador Indonesia, saudara bukan terus berusaha menyelesaikan proyek hidupmu sendiri di negeri orang. Tetapi kau mengerjakan proyek negeri ini yang dari Presiden Jokowi di negeri orang itu. Karena engkau mendapatkan support dari negeri ini. Begitu juga saudara dan saya. Kita ini warga surga, disupport habis-habisan oleh Dia pemilik surga yang kita kenal namanya Yesus, Yesus. Engkau diberkati sedemikian limpahnya. Dia menjadi Yahweh, Yireh dalam hidupmu, menyediakan semua keperluanmu. Dia menjadi Yahweh Rafa dalam hidupmu. Ketika kau sakit, engkau disembuhkan. Dia menjadi Yahweh Syama dalam hidupmu. Senantiasa Dia menyertai. Dan seterusnya. Lihat kembali Daud, saudara. Ketika Samuel disuruh Tuhan mencari Raja Israel dari anak-anak Isai. Isai punya anak-anak. Salah satunya adalah Daud. Ketika Samuel masuk ke rumahnya Isai, Isai menunjukkan anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Tetapi Tuhan melalui Samuel melihat bukan anak ini, bukan anak ini, bukan anak ini. Lalu Daud di mana? Apa yang sedang dilakukan Daud? Daud ketika itu tidak menunjukkan daftar kemampuannya. Bahkan orang tuanya pun tidak bangga akan Daud. Anak-anak lain dibanggakan oleh orang tuanya. Sementara Daud tidak. Dengar saudara,
ketika manusia tidak memperhitungkan dirimu, bahkan ketika orang tuamu tidak memperhitungkan dirimu, tetapi jika Tuhan berkehendak, engkau akan tetap diangkat, ditinggikan, dan dimuliakan. Daud ketika itu, dia tidak mengekspos kehebatan dirinya. Banyak orang hari-hari ini kepengen menunjukkan jati diri, mengekspos kehebatan dirinya dengan melakukan TikTok, menunjukkan kemampuan supaya jadi terkenal, jadi viral dan diketahui banyak orang. Lalu ada gerakan-gerakan, lalu dia mencontoh gerakan itu. Dan sekarang lagi heboh di dunia sosial media. Ada pro kontra di sana, tetapi bagi saya melihat dari kacamata itu sebagai olahraga saja. Asal tidak terlalu vulgar dalam berpakaian. Kami pernah menulis di surat kasih Yesus, temanya TikTok. Lalu dituliskan di surat kasih Yesus itu, yang benar adalah Yesus memberikan teladan. Dan kita mencontoh teladan Yesus. Itu TikTok secara rohani. Meniru teladan Yesus. Doing like Jesus did. Melakukan seperti Yesus lakukan. Itu lebih keren lagi. Kalau saudara mau menjadi TikTok yang handal sebagai warga surga, bukan hanya sekedar olahraga, tetapi doing like Jesus did. Lanjut saudara, mari kita baca lagi di Mazmur pasal 78 ayat 70 tentang Daud. Dia memilih Daud hambanya dan mengambilnya dari kawanan domba. Ayat 71, dia membawanya dari belakang domba yang menyusui untuk menggembalakan Yakub umatnya dan Israel milik pusakannya. Demikianlah dia menggembalakan mereka dengan kesederhanaan hatinya dan membimbing mereka dengan kecakapan tangannya. Daud ketika itu tidak mengejar posisi seperti ayahnya yang membanggakan saudara-saudaranya. Dia sekedar memberi makan domba-dombanya yang cuma 2-3 ekor. Tetapi Tuhan berkehendak atasnya, memanggil dia. Ayat 71. Disuruh mengerjakan proyek Tuhan. Yaitu dari menggembalakan 2-3 ekor kambing domba. Untuk menggembalakan Yakub, umat Israel. Itu di ayat 71. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Teladan yang sempurna kita juga dapatkan melalui Kristus Yesus. Yesus pun demikian. Yohanes 4:34, Yesus berkata, makananku adalah bahwa aku dapat melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku serta menyelesaikan pekerjaannya. Saudara, sebagai warga surga, engkau bukan hanya tahu God's purpose. Yang kedua, engkau mengerjakan proyek Tuhan. Nah, sekarang yang terakhir, bagaimana cara mengerjakan proyek Tuhan tadi itu? Yang ketiga, sebagai warga surga, serving God's people, itu prinsip hidup warga surga. Melayani umat Tuhan. Mulailah untuk melayani umat Tuhan. Perhatikan saudara, ketika Tuhan memakai Daud untuk mengalahkan Goliat, dia cuma sedang melayani saudara-saudaranya, membawa makan siang untuk saudaranya. Daud ketika itu memiliki hati melayani saat Tuhan memilihnya. Tadi yang pertama, sementara dia melayani, memberi makan domba-dombanya, dia dipilih Tuhan, diurapi melalui Samuel, dijadikan raja. Yang berikutnya, sementara dia sedang melayani, membawa makan siang untuk saudara-saudaranya,
di medan pertempuran, dia dipakai Tuhan untuk mengalahkan Goliat. Dia tidak sedang mengejar ego impiannya, tetapi tulus mengerjakan pekerjaan yang seharusnya dia kerjakan, yaitu melayani. Markus pasal 10 ayat 45. Ini teladan Tuhan Yesus yang luar biasa. Sebab anak manusia juga datang tidak untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Saudara-saudara, mengetahui God's purpose, tujuan Tuhan, itu penting. Accomplish God's project, itu juga penting. Dan yang ketiga ini, serving God's people, itulah target utama. Melayani umat Tuhan. Umat Tuhan untuk diapakan dilayani? Yohanes 6 ayat 39, inilah jawabannya. Inilah kehendak Bapa yang mengutus aku, supaya dari semua orang yang diberikannya kepadaku, tidak ada yang hilang, melainkan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Saudara-saudara, ketika engkau melayani umat Tuhan, ayat ini berkata, ajaran Tuhan Yesus, supaya yang sudah selamat, tidak ada yang hilang. Yang sudah percaya Yesus, tidak ada yang hilang. Ini pelayanan penggembalaan. Bukan berarti saudara menjadi gembala di sebuah gereja besar atau gereja lokal tertentu, tidak. Tetapi pelayanan penggembalaan itu dimulai dari rumah tangga, dari sebuah keluarga. Engkau membawa anggota keluarga yang sudah percaya Yesus untuk jangan sampai ada satupun yang hilang. Engkau ikut pelayanan di FB, Family Blessing, supaya mereka diberi makan, mereka dipelihara, dijaga, dimotivasi untuk membaca firman, untuk berdoa, untuk beribadah. Itu pelayanan penggembalaan. Yang berikut di Yohanes 6 ayat 40, inilah kehendak Dia yang mengutus aku supaya setiap orang yang melihat Putra dan percaya kepadanya beroleh hidup kekal dan aku akan membangkitkannya pada akhir zaman. Apa kehendak Dia? Lebih banyak orang supaya percaya Yesus sebagai Tuhan. Ini adalah pelayanan penginjilan. Saudara-saudara, ada pelayanan penggembalaan supaya yang sudah selamat dijaga, dipelihara, tidak hilang. Ada pelayanan penginjilan yang belum percaya Yesus dijangkau supaya mereka percaya Yesus dan diselamatkan. Do it today. Lakukan mulai hari ini. Saudara-saudara, cara kita melayani Tuhan di bumi adalah dengan melayani umatnya. The only way we can serve God on earth is by serving others. Itulah caranya kita melayani Tuhan, yaitu dengan melayani umatnya. Whenever you serve others in any way, you are actually serving God. Ketika kita melayani umatnya, sesungguhnya kita sedang melayani Tuhan. Dengar saudara, jika melayani yang kelihatan saja, kau tidak bisa, kau tidak mau, bagaimana mampu melayani Tuhan yang tidak kelihatan? Layanilah umat Tuhan, engkau melayani Tuhan. You are called to serve God's people. Nah, saudara-saudara, di masa wabah corona melanda negeri kita ini, saya melihat ada orang-orang yang punya hati untuk membantu mereka, rakyat yang sederhana, yang bahkan masker saja tidak punya. Anak-anak Tuhan bikin masker, lalu membagikan dengan cuma-cuma kepada mereka yang tidak punya. Itu melayani. Ada yang ikut berdoa syafaat. Ada yang
melakukan charity, belas kasihan, membagi sembako. Melalui YHS Charity, gereja ini juga membagikan sembako. Saya melihat istri saya, Bu Hana, di mobilnya juga ada banyak beras yang dibungkus plastik. Bertumpuk-tumpuk. Lalu ketika dia berjalan, ketemu dengan orang, dia bagikan beras. Satu orang ke orang lain, terus saudara. Melayani sesama. Dia juga menyuruh pegawainya untuk pergi ke kuburan. Membagikan paket sembako di kuburan. Melayani sesama. Saudara-saudara, sementara kita belum bisa beribadah secara real di gereja, sekarang mulai banyak jemaat yang berasa kangen dengan gereja. Lalu ketika dia ditanya, kangen apanya? Bukan kangen dengar khotbah secara langsung, bukan kangen melihat pelayan musik pujian, tetapi I miss serving. Kangen untuk menyapa, membantu jemaat yang perlu untuk merasakan kasih Tuhan. Tidak ada sukacita lebih dari ketika kau membagikan kasih Tuhan. You will never find more joy than when you share God's love. Jadi saudara, kesimpulan dari yang saya sampaikan kali ini adalah, sebagai warga surga di bumi, satu kata penting, ambasador. Engkau adalah duta Kristus. Dan 3 prinsip hidup sebagai warga surga di bumi. Knowing God's purpose, kau mengemban tujuan Tuhan. 2, accomplish God's project, engkau mengerjakan proyeknya Tuhan. Yang 3, serving God's people, kau melayani umat Tuhan. Dan saya percaya saudara, rencana Tuhan atas kehidupan kita bukan rancangan kecelakaan. Tetapi siapapun saudara dirancang Tuhan. Bukan hanya selamat nanti di surga, tetapi kau berkarya di bumi ini. Memiliki masa depan yang baik, lebih baik dan sangat baik. Baik saudara, mari kita satukan hati. Kita berdoa. Tuhan Bapa yang baik, kau sudah berbicara kepada kami, memberikan pemahaman yang baru kepada kami. Kalau sementara hari-hari kemarin, sebagai warga surga kami hidup untuk kepentingan diri sendiri saja. Melalui khotbah saat ini, Engkau membukakan pemahaman yang baru. Engkau memberikan pengertian rohani. Tuhan yang sudah memelihara kami dengan berkat surgawi. Bukan hanya keselamatan kekal, tetapi apa yang kami perlukan pun sampai hari ini kami ada, itu juga anugerah Tuhan. Maka kemudian kami mau Tuhan sebagai warga surga di bumi, sebagai ambassador of Christ, sebagai warga surga, kami paham prinsip hidup kami. Firman ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Roh Kudus menolong supaya semua yang mendengar tayangan online gereja YHS ini, kau mampukan mereka hidup sebagai warga surga yang dikenan oleh Bapa. Karena mereka tahu kehendak Bapa, tujuan Bapa. Mereka mengerjakan proyek Bapa. Dan mereka melayani sesama. Pakailah gereja ini Tuhan, melalui pelayanan kami, supaya lebih banyak orang lagi diselamatkan bagi Kristus, dimenangkan untuk kerajaan surga,
dan menjadi orang percaya yang melayani sesama di negeri ini. Kami percaya berkat Tuhan atas semua jemaat yang sedang ikut tayangan online ini. Dalam berkat Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin, 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 amin. Baik saudara, kita akan menerima perjamuan kudus. Silahkan saudara mempersiapkan roti anggur. Dan kalau saudara tidak memiliki roti anggur perjamuan, saudara bisa mengambil sepotong kue kecil di rumah yang kau punyai. Dan kalau saudara tidak punya anggurnya, saudara bisa memakai air yang ada yang kau punyai. Mari kita berdoa. Tuhan, sebentar lagi kami akan melakukan perjamuan kudus. Kami melakukannya karena kami ingin mengingat karya penebusan Kristus Yesus di Golgota bagi kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan. Mari kita angkat roti tinggi-tinggi. Apa yang Yesus lakukan di kayu salib? Dua hal penting. Tubuhnya dipecah-pecahkan untuk kesembuhan umatnya. Darahnya dicurahkan untuk pengampunan dosa semua orang yang percaya kepadanya. Sebab itu, biarlah kita menguji diri. Apakah kita punya iman akan hal tersebut? Kalau kita punya iman bahwa Kristus mati bagi kita, maka saudara layak untuk menerima perjamuan kudus ini. Ada orang yang berkata, hanya orang yang sudah hidup benar saja yang boleh menerima perjamuan kudus. Saya katakan, tidak. Yesus mati bukan untuk orang benar. Yesus mati untuk orang yang berdosa, yang percaya kepadanya dan diselamatkan. Dan siapapun saudara yang berdosa, yang percaya kepada Yesus, terimalah perjamuan kudus ini. Mari kita angkat tinggi-tinggi roti. Katakan dalam nama Yesus, kalau saudara setuju pernyataan ini. Adapun roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus yang diberikan untuk kesembuhan segala sakit, penyakit, dan kelemahan kita. Terimalah dengan iman. Katakan dalam nama Yesus. Mari kita makan. Sembuh dalam nama Yesus. Semua sakit penyakit disembuhkan dalam nama Yesus. Yang kami ketahui maupun yang kami tidak ketahui di tubuh ini, sembuh dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita angkat cawan. Katakan dalam nama Yesus dengan kuat kalau sudah setuju ini. Adapun cawan pengucapan syukur yang diberkati Tuhan ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus yang dicurahkan di Golgota untuk pengampunan segala dosa, kesalahan, pelanggaran kita. Darahnya dicurahkan menebus kita sekali untuk selama-lamanya. Terimalah dengan iman. Katakan dalam nama Yesus. Mari kita minum. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami boleh menerima roti anggur, perjamuan kudus ini. Kami diingatkan karya sempurna Kristus Yesus Tuhan di Golgota bagi kami. Menyembuhkan, menyelamatkan. Kami bersyukur kepada Tuhan dalam Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Baik saudara, sekarang
tiba saatnya jemaat pada minggu pertama di bulan baru diberi kesempatan untuk membawa persepuluhannya. Seperti biasanya ketika kita beribadah di gereja, saya memberi kesempatan untuk semua jemaat membawa persepuluhannya, mempersiapkannya dari rumah dan membawa persepuluhannya ke gereja. Dan saya mengundang jemaat untuk maju, lalu membawa persepuluhan itu, lalu saya mendoakan, dan kemudian jemaat memasukkan ke kotak yang tersedia di gereja. Sekarang di dalam ibadah online ini, saya memberi kesempatan saudara untuk mempersiapkan persembahan persepuluhan saudara melalui transfer. Dan saya akan berdoa nanti, dan saya percaya bahwa tuntunan Tuhan atas kita bukan mendatangkan kerugian, bukan mendatangkan kemalangan, tetapi mendatangkan keuntungan, mendatangkan kebaikan bagi jemaat sendiri. Ada orang yang berkata bahwa zaman persepuluhan itu Taurat sudah berlalu. Tetapi saya mau sampaikan kepada saudara, sebelum Taurat, Abraham membawa persepuluhannya. Dan dia mengajarkan kepada anaknya untuk juga membawa persepuluhan. Lalu berjalan waktu, kemudian muncul Musa. Lalu Tuhan memberikan kepada Musa hukum Taurat. Dan kemudian juga di sana diajarkan persepuluhan. Lalu berjalan terus sampai perjanjian baru Yesus datang. Yesus juga berkata, yang satu harus kau lakukan, yang lain jangan diabaikan. Maksudnya adalah belas kasihan harus dilakukan. Persepuluhan jangan diabaikan. Lalu Yesus juga terus mengajar, bahkan sampai kepada surat Ibrani disebutkan ketika kita membawa persepuluhan di bumi, maka pada saat yang sama Yesus, Imam Melkisedek kita di surga, menerimanya menjadi kesaksian bahwa dia hidup telah memberkati kita. Nah sekarang saudara, sebagai warga surga yang sudah diberkati Tuhan, engkau diberi kesempatan membawa persepuluhan saudara untuk menyaksikan Tuhan hidup telah memberkati saudara. Dan saya percaya tuntunan firman Tuhan membawa kita kepada keadaan yang baik, lebih baik, dan sangat baik. Bukan apa kata orang, bukan apa kata logika manusia, tetapi ini hubungan saudara pribadi sebagai warga surga dengan pemilik surga. Dan biarlah engkau taat kepada Tuhan lebih daripada pendapat manusia. Mari kita berdoa. Tuhan, sebentar lagi anak-anak-Mu, mereka akan membawa persepuluhan mereka di tengah situasi sulit. Mereka tetap akan membawa persepuluhan mereka karena kasih mereka, ketulusan mereka, ketaatan mereka kepadamu Tuhan. Dan mungkin tidak sebesar hari-hari yang sebelumnya ketika tidak ada wabah corona ini. Tetapi kami percaya Tuhan, tuntunan-Mu ini, di balik ketaatan ini, ada kelimpahan yang Tuhan sediakan. Engkau sendiri yang sudah membuka tingkap surga mencurahkan berkat. Engkau tetap melindungi dan menghardik semua belalang pelahap, pengerip, pelompat, pindahan. Engkau memproteksi anak-anak-Mu, menjauhkan mereka dari sakit penyakit, memproteksi perekonomian mereka, sehingga dengan apa yang mereka lakukan ini, Tuhan berkenan memberkati mereka terus dan terus dan terus dalam berkat Yesus Kristus Tuhan. Percaya doa kita dijawab, katakan amin, amin,
Amin. Saudara telah mengikuti ibadah online Gereja YHS. Saudara yang diberkati melalui tayangan ibadah online diberi kesempatan untuk memberi persembahan. Bagi jemaat yang rindu menabur untuk pekerjaan Tuhan di Gereja YHS, dapat memberikan persembahan dan persepuluhannya secara online melalui rekening BCA Sinode Gereja YHS 010 922 9000 010 922 9000 atas nama Gereja YHS. Atau transfer lewat aplikasi pembayaran online yang Anda miliki dengan men-scan QR Code yang tersedia. Sertakan keterangan persembahan atau perpuluhan dan juga keterangan dari kota mana. Contohnya, Persepuluhan YHS Makassar. Mari memberi dengan penuh sukacita dan dengan penuh ucapan syukur. Yesua HaMasiah bless you. Segala kemuliaan, segala pujian, segala hormat hanya bagi Yesus Tuhan kita. Angkat kedua tanganmu, katakan, menyanyi dan bersoraklah bagi-Nya. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama Yesus, nama yang berkuasa, nama yang ajaib. Ku bersuka atas perbuatanmu selamanya. Syukur tiada janji seperti yang ada padamu. Come on, shout to the Lord. Oh, shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for God and the world of your hand forever and ever, Lord. Yes, we will stand. Nothing compares to the promise. Nothing compares, oh, nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have in you. Yang percaya, serukan tepuk tangan sorak-sorai bagi Yesus. Haleluya. Baik saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada saat ini, saya ingin mengajak saudara untuk sekali lagi berdoa. Mari kita mengangkat tangan, menengadahkan wajah, terimalah berkat Tuhan. Pada akhirnya ya Tuhan, kami mengangkat tangan menengadahkan wajah kami. Biarlah anugerah Bapa Yahweh dalam Tuhan Yesus HaMasiah, kekuatan kuasa Roh Kudus, ada tinggal memberkati semua jemaat Tuhan. Dengan proteksi yang sempurna, dengan kesehatan, dengan keuangan yang diberkati, dengan mujizat yang terjadi seterusnya. Dan kami sangat percaya Engkau yang telah berbuat baik kepada kami akan terus melanjutkan kebaikan Tuhan sampai kami bertemu dengan Tuhan. Kami percaya siapapun anak-anak Tuhan yang ikut ibadah online Gereja YHS ini, kesulitan mereka dapatkan jalan keluar, persoalan mereka dapatkan pertolongan Tuhan. Kami sangat percaya kami punya Tuhan yang lebih besar dari masalah kami. Kami keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang, berkat dalam Kristus Yesus Tuhan. Haleluya, semua percaya terima berkat Tuhan, katakan amin, amin, amin. Yesua HaMasiah bless you.